Ini bisa jadi bukti koordinasi nih bahwa sekolah ini berkoordinasi dengan Disnaker. Udah atau bayar sesuai undang-undang. Selesai. Kesuksesan. Itu kesuksesan yang berawal dari ingin membantu. Benar. Membantu. Dan sampai waktu menang pun juga waktu mau dibayar, gue beneran nggak dapat cash sama sekali. Rp1 pun gue nggak minta. Hasil panen? Hasil kebun? Kopi, biji kopi? Iya, rambutan. Memang waktu itu ada Tandan pisang. Lu udah di rumah ya? Ya, Udah. Ngechat ke Aji. Chat Aji. Ji, ini orang kagak ada nih di rumah nih. Terus Aji bilang, itu ada passcode-nya buat masuk ke, soalnya kan pakai smart lock kan, pakai smart angka. lock ada passwordnya. Lu buka aja di grup, langsung centang 1. Udah habis. Udah habis baterai. Baterainya udah habis. Nggak sempet tuh dia menerima informasi itu. Nggak sempet. Dan bodohnya dia kagak bawa charger. Bawa logistik lu ya? Bawa logistik. Snack-snackan. Jadi gimana ya abis itu? Petualangan lu gimana? Tar dulu, belum. Biarkan petualangan dia sebagai ini aja Yahir. Udah gitu kita buru-buru kan, kayak makan nggak tenang nih, makan cepet-cepet, terus kayak ngerokok. 1 batang cabut ya, kesian Bang Rangge. Gue udah kesian kan, gue nggak enak nih gue nih. Iya yang mikirin. Soalnya dia udah ngechat ke gue, HP gue mati kan. 1 batang cabut, soalnya gue nggak enak. Bang Rangge pasti nungguin nih dia bingung pasti, HP mati kan. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Masih kelihatan kayak bapak-bapak linglung. Iya, linglung aja di depan gitu kan. Dikunciin istri pak gitu. Terus beres cabut lah kita. Gua, Mas Wil, Ari, si Aji sama Radin kan. Buru-buru cabut balik. Sekalian beli snack-snack juga kan. Balik. Terus kita di mobil udah ngegambar tuh kayak, ini kira-kira dia ngapain nih? Kalau melihat dia, kayaknya dia bengong doang di depan rumah gitu. Duduk aja deh, dia nungguin deh. Duduk cengok gitu kan. Mati gaya tapi. Mati gaya. HP gak ada baterai. Gak ada baterai. Sendiri. Bingung. Gak bisa masuk. Kenapa lu gak pakai opsi yang paling gampang? Minjem charger. Pas kan? Iya. nggak kepikiran gue. Nah, terus kita udah belokan terakhir nih. Berhubung Rangga itu mungkin. Iya, gue paham. Ini udah di belokan terakhir nih. Belok udah langsung nyampe kan. Kita udah ketawa-tawa aja nih ya, mampus mau kayak gimana nih. Terus Radin nyeletuk. Tapi lu pasti bakal lebih bingung kalau misalnya orangnya nggak ada di situ. Lu bakal lebih pusing nih. Bener juga ya, langsung kayak ya juga ya. Belok nih, set. Bener gak ada orangnya. Anjing, kemana nih orang? Logistik doang tuh di depan pintu. Tote bag tuh isi snack ditaruh di depan pintu. Itu lu nggak mikir hilang diambil orang. Gini, gue besar di rumah di atas. Bodoh banget sumpah. Atur aja deh. Akhirnya kita parkir, naruh barang kan. Terus langsung Aji berinisiatif. Udah gue keliling dulu gue nyari Bang Rangge. Cabut tuh dia muter. Terus kayak gak ketemu. Terus coba pos satpam. Jalan bentar, set. Terus balik lagi. Udah lu ke pos satpam? Enggak, belum. Mager jauh. Jauh sih, bener sih. Kalau jalan kaki mayan. Mayan sih memang. Adalah 1-2 kilo ya ke pos satpam. Terus jadi bingung. Terus kita nelpon mobil yang satunya yang masih tinggal di Ricis kan. Lu kalau misalnya lu udah di mana gitu kan, udah mau nyampe. Terus oh yaudah kata kita, kalau misalnya ada pos satpam, lu tanyain ke pos satpamnya, ada bapak-bapak linglung nggak di situ? Kalau ada bawa. Kesian tuh habis kena hipnotis. Iya, habis ditepok. Kalau ada bawa. Terus udah kan jalan set. Terus bener ada nemu seorang bapak-bapak pakai kemeja bawa tas kayak linglung jalan. Buka kaca, Bang Rangge. Wih, ketemu di jalan menuju ke rumah.
Itu ketemunya di situ akhirnya. Akhirnya diangkut. Akhirnya diangkut. Nah, silakan dari POV lu gimana? Ini dari POV kita. Iya. Perjalanan ke barat lu isinya apa tuh? Iya. Ya, intinya kan gue dari satu tempat makan kan gue ini apa beli logistik dulu. Habis itu gue ke apa Lu beli logistik nggak pakai kris? pakai. Masih Kan ada. bukan- Masih ada, oh, masih ada. Masih ada. Masih ada baterainya. Nah, cuma gini, apa handphone gue tuh kalau misalnya udah lowbat tuh emang cepet banget turunnya. Jadi begitu udah lowbat tuh 15 kayak itu gue gak tau apa settingannya ada apa di situ. Nah, pokoknya apa udah lowbat nih. Terus apa gue mikir ya udah gak apa-apa nanti nyampe apa di tempat bisa ngecas kan. Nah, udah nih apa nyampe udah tinggal awalnya 3%. Gue nanya, Ji, di apa di mana? Kasih foto Ricis kan, 2%. Gue bales, apa, anjir ini gue udah lowbat nih. Udah kan 1%, mati. Hilang. Mati. Mati. Nah, itu overlap sama Aji ngirim. Set, Aji ngirim udah centang satu. Nggak kena. Gitu. Nggak kena. Kalaupun kena juga lu kan nggak Nggak ingat. bisa. Nggak ingat bisa dong. ngeliat. Ya, ya udah. Habis itu kan gue mikir kan, gue mau ngapain ya. Terus, ya udah gue keliling-keliling tuh apa perumahan itu tuh. Apa Ya. gue awalnya keliling-keliling kayak ada ke ya ada blok C, blok B, blok A. Terus udah kan keliling-keliling ngelihat apa bagaimana perubahan malam hari kan. Iya. Itu kan apa? Survei rumah lah. Survei rumah. Ya kan ada beberapa yang lagi dijual. Oh iya. Jadi kayak oh ya ini nih bisa lah ini ya. Ini spotnya nih oke nih. Ah, ini spotnya agak kurang nih ya gitu-gitu. Oh gitu, oke. Apa sekalian survei. Iya. Nah, udah nih apa balik lagi kan gue udah muter-muter. Terus kayak bosen juga ya anjir ya. Terus ya, gue apa kayaknya harusnya pos satpam tuh ada charger ya kan gue type C kan. Iya. Ya udah gue jalan ke pos satpam set di tengah-tengah di stop sama satpam kayak bukan di stop dipanggil. Ya. Pak, Pak, Bapak udah makan, Pak. Oh dipanggil aja kayak malam Pak. Oh ya terus gue balas Pak ada charger type C gak? Oh ada Pak, Bapak mau pakai ya? Oh ya, boleh ya udah. Gua Masalahnya pertanyaan gua, kenapa nggak itu pemikiran pertama gitu? Iya. Ke pos satpam minjem charger, kenapa harus muter-muter dulu? Kan dia perjalanan ke barat. Iya ya benar kan? sih. gini, karena gue merasa tuh kayaknya momen dimana gue lagi gini, kita kan di era modern ini kan kita sangat-sangat apa tergantung sama HP kan. Jadi momen dimana gue abis baca itu kayak oh inilah apa momen dimana gue Detach. iya detach dari Disconnected iya ke disconnected dari teknologi bener-bener Iya. ngelihat apa yang terjadi di sekeliling gue. Nah. Bener kan? Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatirin ini. Iya sebenarnya nggak perlu. Percuma gue khawatir. Iya kan? Mending ya udah lanjut nongkrong aja di Kita situ. nongki dulu. Apalagi Apalagi, banyak hal-hal yang perlu dipikirkan. waduh. Wow. Contohnya Bang Randi. Gak usah. Tuh setelah konser tuh ya. Iya setelah konser. Iya. Pokoknya mikirin yang ada di konser. Gak juga. Gak juga. Bentar. Enggak. Ini konser apa sih sebenarnya? Kan cuma konser doang yang nonton gitu. Konser apa ya? Lu kalau nonton film terus abis itu lu kepikiran wajar. Wajar. Tapi Iya. lu nonton konser Nah, terus lu kepikiran nah. itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu Nah. di konser itu. Apakah ini konser Metallica? Iya kan? Nggak tahu yang nonton kita nggak tahu konser apa sih. Gak bapak gak ada hubungan sama konser kok. Gue emang memikirkan hidup, Wes, Eh. pikiran hidup. Oke, apa memikirkan hidup dan masa depan. Masa depan. siap. Bersama yang ditonton yang di konser. Enggak dong, enggak dong. Kok diarahin ke situ? Sorry. Nah, abis itu udah lanjut nih yang si apa charger tadi kan. Gue ngobrol sama satpamnya. Terus anjir jadi ketahuan dong apa kita nyebut lokasi gitu apa lah. Nah, jadi di Apa? ya maksudnya kan ketahuan bahwa di situ apa bayarnya di bawah UMK. Oh iya ya. Iya. Oh iya, lu ngobrol ya sama satpamnya ya. Iya, jadi intinya awalnya cerita-cerita kan, ditanya abis ngapain, apa Bang? Oh, abis nonton konser apa? Bla bla bla. Nah, apa? Bla bla bla. Terus dibilang, oh ya saya juga suka nonton konser, saya nontonnya apa? Ariel. Kayak oh iya. Noah, berarti Noah. Noah. Iya. Tapi saya apa hemat-hemat kalau konser apa soalnya kayak konser kan ada tuh apa dia bilang ada satu
band lah yang dia bilang katanya 15 juta. Gue kayak emang iya 15 juta gue gak tahu. Terus saya bingung. Saya setahun cuma bisa nabung 15 juta, orang-orang bisa keluar 19 juta sekali konser. Buset. Udah gue nanya kan, emang Bapak dapat berapa Pak? Maaf sebulan segini. Gue kayak bilang, "Oh, itu lumayan juga tuh di bawah UMK-nya tuh." Iya, padahal saya kalau di BPJS sebenarnya ditulisnya UMK. Tapi nyampe ke sayanya di bawah itu. Kayak wah, ini pelanggaran nih. Iyalah. Pelanggaran. Dan itu ada pidananya. Karena kan gini, dia kan ngakunya ke BPJS ngebayarnya sekian. Iya. Tapi ngasihnya sekian. Ada potongan-potongan yang tidak disebut. Iya. Itu clearly pidana. Gini, bayar di bawah UMK pidana. Iya. Menggelapkan duit yang ngeklaim dia bayar UMK ke BPJS padahal ngebayarnya gak UMK juga pidana juga. Walaupun dia outsourcing itu juga tetap Kena, nggak ngaruh. gak ngaruh. Kan biasanya outsourcing kan itu identik dengan bayaran yang Potongan. Iya. Potongan. Gini, kalau di BP 35, jadi ada pasal yang mewajibkan outsourcing itu untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan undang-undang. Jadi nggak bisa outsourcing. Jadi gini, tetap kalaupun outsourcing itu cuma ngebedain pihak yang dituntutnya doang. Yang tadi kita mau ngelaporin misalnya perusahaan A, kita jadi ngelaporin perusahaan outsourcingnya. Ya, Oke. tapi sama aja, udah intinya Sama aja. di Dan lebih parah lagi, perusahaan outsourcing nggak bisa nyeret si perusahaan A-nya juga. Misalnya perusahaan outsourcing bisa ngebuktiin nih, saya ngebayar segini karena di perjanjiannya emang perusahaan A minta dibayar segini. Keseret. Tapi yang ngebayar emang perusahaan si A-nya, bukan outsourcing yang ngebayar. Kan perusahaan A cuma tinggal bayar jadi nih. Ini kita mau pengadaan bla 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 gitu. Gini, outsourcing kena pasti. Tapi kan gini, ketika di perjanjiannya memang disebut nih bahwa contoh nih, bahwa si satpam ini bakal dapat gaji misalnya kayak berapa? 2,5 misalnya. Iya. Tertulis di perjanjian antara outsourcing sama perusahaannya itu, kena perusahaannya juga. Dia menyepakati sesuatu yang melanggar hukum. Oke. Jadi turut melakukan. Turut melakukan ya. Itu gak bisa. Jadi kalau misalnya ada memang ada kesepakatan atau di lampirannya gitu, kadang-kadang lampiran tuh. Jadi contoh perusahaan outsourcing akan memberikan karyawan dengan spesifikasi misalnya A, B, C, misalnya kayak cleaner, satpam, bla bla bla, dengan hak dan kewajiban yang terlampir di lampiran A. Harus di lampiran A-nya set gaji misalnya 2,5 kena. Oke. Karena tertulis kayak, jadi nanti perusahaan outsourcingnya bisa ngebela diri kecuali kalau misalnya si perusahaan A-nya ngomong ini harus UMK. Iya. Toto outsourcingnya ngasihnya ternyata dipotong sama outsourcing, dikasihnya Karena misalnya 2,5. Buat fee outsourcingnya. Misalnya, Gitu. itu outsourcing doang kena. Outsourcingnya doang yang kena. Tapi kalau misalnya memang kesepakatannya emang dibayarnya 2,5 di bawah UMK, kena dua-duanya. Oh. Jadi itu cuma tinggal nanti ngebedain siapa yang mau nanti kena. Outsourcingnya doang atau perusahaan A-nya Iya, sekalian. Gitu aja, tapi tetap kena pasti. berarti Soalnya emang benar melanggar hukum kan. Melanggar hukum. Dua-duanya. Pidana. Apalagi tadi kan si security-nya kemarin ngomong ini banyak yang udah ngalamin kayak gitu dan akhirnya pada resign. Dan gue bilang ini sebenarnya semua orang yang ada dua. Semua orang yang jadi korban itu bisa dua yang dilakuin. Satu, ngelaporin. Dua, menuntut selisih pembayaran UMK. Oke. walaupun dia udah keluar. Iya. Itu yang waktu itu ada teman kita itu tuh yang jadi fisioterapi di Iya. suatu rumah sakit. Nah, Itu dia menuntut itu ya. Iya, Dia gua udah di luar itu. udah di luar. Udah di luar, terus waktu itu kan ngobrol-ngobrol sama gua kan. Kayak gimana? Gua udah gak kerja sini lagi. Terus ya ngobrol-ngobrol tiba-tiba sama gue discover kayak lah kok duit itu cuma segitu apa bulannya? Lah iya emang dapetnya segini. Kalau gue bilang kan UMK di daerah itu kan harus segini. Loh, jadi gue gimana nih? Emang gue bisa nutut itu? Ya bisa lah. Jadi gini, itu kan dia udah kerja waktu itu di rumah sakit itu sekitar gue lupa 3 atau 4 tahun kan. Iya. Ya jadi selisih pembayarannya untuk setiap bulannya itu gue tuntut. Oh, itu masuknya ke perdata atau gimana? Enggak, hubungan industrial. Oh, hubungan industrial. Ya beda. Beda lagi. Beda. Jadi gue nuntutnya ini selisih pembayaran UMK karena bisa dua. Gue bisa nuntut pidana nih karena dia bayar di bawah UMK. Gue bisa nuntut selisih pembayarannya. Nah waktu itu gue nuntut selisih pembayarannya. Dan itu gue clear kayak
kalau misalnya si rumah sakit ini gak mau ganti, ya gue bilang ya udah kita coba bertarung di pidana sama apa PHI aja. Ya terus rumah sakitnya gak mau bertarung di pidana, ya udah. Ya udah. Tuntut Runyam kan. nyambung. Tapi gue bingung loh, kalau misalnya perusahaan dipidana kan, kalau misalnya orang perorangan kan pidana orangnya di penjara kan. Kalau misalnya perusahaan kena pidana tuh gimana? Gini, tergantung. Kalau misalnya ada pidana penjara yang kena direktur. Oh, direksi. Direksi. Kena. Karena direksi dianggap mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan. Oke. Jadi yang kena direksi kalau ada pidana penjaranya. Kalau pidananya kadang-kadang ada pidana denda doang. Kalau denda doang ya udah apa yang kena ya denda. Kalau misalnya yang masalah UMK ini ada pidana penjaranya atau enggak? Ada. Oh, ada. Ada. Oh. Wih. Berarti kekeluargaannya adalah menuntut selisih. Selisih. Dibayarin itu aja. clear tuh udah. Iya, jadi biasanya kalau gue nemu kasus kayak gitu, Dan apa? Gila. Eh, Bayar aja. Bapak gajinya juga gede, Pak. Iya, Dari kantong pribadi juga bisa Pak, nutup ngambil selisih berapa? saya, Pak. Cuman lumayan misalnya selisih 1 juta kali 3 tahun. 36. 36. Kali Kali berapa orang, berapa ya? orang? Iya kalau kali 100 orang ya modal. Modal. 3M. Bonus tahun dia juga berapa, Bang Dik? Iya. Oh iya. Iya. Benar juga. Apalagi kan perumahan. Diu. Makanya itu apa? Jadi dari kejadian tadi tuh, yang tadi ya gue kayak ya udah apa gue sekali apa ngecharge sekalian ngobrol-ngobrol aja, langsung kayak ini kartu nama saya. Keren. Siapa tahu kan? Waktu gue bilang ya udah pak gak apa-apa kan bapak udah nolongin saya yang charger kan. Saya apa? Saya akan membantu Bang. Gini, Wow. apa gue bilang gue punya tim. gue punya tim yang bisa nanganin tenaga kerjaan sampai ke Tangerang dan gue bisa bantu mereka dia dan gue bilang kan kalau misalnya bapak kan dia udah kerja berapa tuh sekian tahun lah, berapa ribu tahunnya. Gue bilang kalau misalnya kita apa dengan arrangement yang normal nih bapak bisa dapat sekian puluh, nanti ya tim saya bisa dapatnya sekian dan tim saya bisa cukup yang segitu. Tapi gue tanya dulu, tapi gini, apa selain bapak ada lagi gak? Oh ya banyak tuh satpam sebelum resign. Ada berapa? Oh ada apa? Kalau satpam tuh yang udah resign biasanya ada, dia bilang ada 20-an lah kayak. Oh cukup banget pak. Nanti 20 ya. Nanti apa setengahnya udah cukup banget apa untuk bapak sendiri aja udah cukup, apalagi kalau ada lebih nih. Gue pikir dia ingin membantu bapak ini karena udah ngasih Iya, minjemin charger. iya. Ternyata emang pengen dapat duit juga. Oh, bukan. Awalnya gitu ya. Dia nyari agency fee. Enggak. Awalnya Sampai 20% biasanya. gue klarifikasi. Awalnya kalau emang cuma bapak itu doang nggak apa-apa. Gue nanti kayak serahin itu ke tim lama gue. Pro bono. Bono. Iya, gue ngambil sama sekali. Oke. Biarin misalnya kayak let's say bapak dapat sekian puluh, tim gue dapat apa sekian. Ya itu semuanya buat tim gue aja apa sebagai orang yang ngurusin gue ikut. Ya. Nah, tapi pas dibilang ada beberapa, ada let's say tadi ada berapa 20-an security yang ngalamin hal yang sama ya. Ya oke, kalau itu kan ayo. gini. Nggak mungkin tim gue doang kan, ya pasti gue in charge juga. Nah, oke lah. Tapi pas dibilang ada 1000 kartu nama saya. Pedangnya langsung lu cabut ya. Iya. Tadinya buat tim, buat gua aja. Enggak, tim gue pasti terlibat, tapi ya Iya. tapi kalau 1000 sih bisa jadi ya. Lu turun tangan sendiri. Enggak gue nonton senang sendiri. Pasti gue ngelibatin banyak orang gitu. Banyak Ya, orang. tapi kan lu demi membenarkan sesuatu yang tidak Betul. Benar. Karena ini kan hak orang kan. Hak orang. Dan gini, gue udah bilang bahwa kalau kayak gitu gue gini dalam skema itu gue cuma minta sukses fee doang, nggak minta Iya. legal fee. Iya benar. Jadi legal fee itu tuh bener-bener ada di risk gue, ada di risiko gue. Let's say nih misalnya kayak anggap aja nih misalnya kayak gue ngewakilin berapa 50 orang deh sambil muluk-muluk. Iya. 50 orang sekaligus. Nah misalnya ternyata kalah, ya udah berarti tim gue yang boncos. Iya. Kayak Administrasinya iya apa segala pendaftaran macam. sidang, apa bolak-balik Tangerang gitu-gitu kayak ya udah itu berarti rugi. Nah, makanya gue bilang kayak Pak tenang, ini kita cuma mainnya sukses fee doang. Ya. Kita gak ngebebanin kayak harus bayar berapa enggak. Ya, tapi Berarti kalau menang ya baru. Bisa lah ya diwakilkan dia kayak gitu. Berarti Bisa. orang-orang yang di bawah UMR sebenarnya bisa dong Bisa. melakukan Bisa banget. Asalkan bersatu kan. Dan iya lebih baik bersatu karena gini apa skalanya akan beda ketika lu bersatu. Ketimbang perorangan ya. Yes. Jadi waktu itu gini, ini pengalaman gue juga ya. Dulu tuh kebetulan, nah ini gue bilang ke si bapak juga, kan dibilang kata di Snaker Tangerang tuh beda sama di Snaker Jakarta. Di Snaker Tangerang mah dia ngebiarin pelanggaran terjadi. Gue bilang, oh pak, saya dulu pernah menang di Tangerang. Wih.
Ngeri. Makin kebakar tuh. Wah, ini bisa nih, bisa nih. Pas COVID. Pas kok. Pas COVID ada waktu itu ada guru SD, gue ngewakilin. Jadi ada guru SD yang istilahnya dikasih pilihan waktu itu apa mau apa istilahnya dikasih cuti tidak berbayar Oke. atau dipecat. Hmm. Oke. Tapi dipecatnya tuh dengan pesangon yang sangat nggak banget lah. Kayak harusnya dapat pesangon sekian, pesangonnya tuh kayak kecil banget. Oh, nggak Iya. sesuai. Setengahnya aja enggak. Wow. Seperempat aja enggak. Wow. Ya, keteplik pokoknya gitu. Ya. Jadi Itu bener-bener pro bono tuh. Gue bener-bener kayak event pas menang pun gue gak minta bayaran. Oh iya. pengalamannya buat lu ya. Bukan. Kalau itu hitungannya lebih kepada ngebela teman gue. Bantu teman. Gini, gue punya istilahnya apa ya? Jiwa sosial lu lah ya. Soft spot lah buat guru-guru. Idih. Soft spot buat gue. Karena guru tuh untuk gue tuh profesi yang untuk sangat dizalimi di negara ini. Betul. Jadi pas gue denger kayak wah ini gak bisa nih, apalagi guru SD kan. Iya. Gue kan kalau sama guru, apalagi sama guru anak kecil, ya udahlah gue waktu itu ya udah gue maju. Itu blunder si perusahaannya. Jadi gue ngirim ini kayak surat kan perusahaannya, dibalas. Oh ya udah, mereka gak terima kan. Yang ngebalas tuh ya ada lah orang salah satu gini. Jadi di SD ini kan ada bukan. SD ini kan dia punya kerjasama sama universitas. Oh. Jaga perpus. Jaga kantin siapa itu? Nah, Banyak. di universitasnya tuh ada dosen. Oke. Dosen hukum. Dosen hukum. Nah, yang ngebalasnya tuh si dosen hukumnya itu. Oke. Oh, kenalannya. Iya, dosen hukum waktu itu udah doktor lah. Nah. Nah, ngebales gua kan set. Ya udah, si dokter ini gak terima nih. Nah, udah nih gua ada meeting sama dia gak terima, kita maju ke Disnaker. Oke. Nah, blundernya si Dosen. dosen itu pas balasan dari Disnaker keluar kan gue ngirim surat nih. Nah, terus dari Disnaker tuh ngirim surat lagi. Nah, biasanya kan sebenarnya Disnaker tuh ngirim suratnya undangan doang ya. Tapi ini Disnakernya entah kenapa ngirim suratnya malah kayak pendapat Disnaker mengenai kasus itu. Padahal tuh harusnya nih, ini mungkin kalau yang udah pengalaman Disnaker udah tau lah. Harusnya mau undangan doang. Nggak ada tuh Disnaker kayak ngirim pandangan Disnaker mengenai itu, enggak. Itu biasanya cuma disampaikan waktu lagi kita mau bikin kayak risalah mediasi lah namanya. Nah, jadi pas gue lihat suratnya kayak ini kenapa surat Disnaker sama persis sama surat dari sekolahnya. Gua langsung datang langsung ke si dokter itu. Izin Pak dosen. Ini surat dari sekolah, ini surat dari Disnaker. Sama persis. Oke. Saya cukup foto ini. Saya langsung masukin bisa media atau manapun itu atau sosmed saya sendiri. Iya. Ini udah clear ada permainan di sini. Karena titik komanya sama persis. Yang beda adalah kopnya doang, kop sama surat. Tapi isi dengan format bla 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 itu sama. 100% sama. 100%. Ya mungkin gini, enggak 90% lah, karena kan kop sama pembukanya beda kan. Sama paling tanda tangannya. Yang ini tanda tangan dari sekolah, perwakilan dari sekolah, yang ini perwakilan dari maksudnya isinya benar-benar sama. Iya, yang badannya tuh sama. Plek-ketiplek. Ketiplek, sampai titik komanya sama. Kayak bilang, ini bisa jadi bukti koordinasi nih bahwa sekolah ini berkoordinasi dengan Disnaker. Udah atau bayar sesuai undang-undang. Selesai. Kesuksesan. Itu kesuksesan yang berawal dari ingin membantu. Benar. Membantu. Dan sampai waktu menang pun juga waktu mau dibayar, gue beneran nggak dapat cash sama sekali. Rp1 pun gue nggak minta. Hasil panen? Hasil kebun? Biji kopi. Iya, rambutan. Memang waktu itu ada satu tandan pisang. Tapi sebenarnya mungkin si dosennya nyangka kalau dia kurang pengalaman, pasti akan kegertak tuh. Iya. Wah, anjir, Disnakernya udah ngasih kayak gini. Tapi berhubung beliau Tidak main-main.
Gile. Bukan kaleng-kaleng. Iya, counter attack. Counter attack. Masalahnya sekolah itu tuh punya reputasi yang bagus juga kan. Iya. Oke. Oh. Itu dia. Gua bilang kayak Pak di artikel ini Bapak kan kayak apa sekolah ini sangat menghargai lah. Bla 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 bla. Kok bisa? Damn, digertak balik. Gila. Itu kalau main Yu-Gi-Oh tuh I activate my trap card. Beres kau. Beres. Ya gitulah. Jadi intinya ya udah apa sih? Karena kalau gitu udah bukan masalah hukum lagi tuh. Maksudnya bukan masalah pasal lagi. Iya. Masalah reputasi juga. Masalah reputasi. Bahkan bisa jadi pidana. Karena gini, Iya. let's say koordinasi itu bentuknya apa sih? Kalau bentuknya penyuapan, Oh, iya, gini benar, di Snaker kan lembaga apa ketika Lembaga negara ya? iya harusnya netral. netral dan kalau nanti diusut nih kok bisa sih di Snaker sama dan dicek ada apa misalnya arus keuangan, ada transfer, korupsi. Lah kalau cash, Beda. amplop sorry. amplop coklat. Kalau bukan beda, sorry. Tetap ada korupsi penyuapan, Punya apa? tapi memang buktinya lebih sulit. Buktinya. Tapi tadi apa indikasi kuat. Indikasi kuat. Karena koordinasinya itu sama persis bisa Iya. dibuktikan secara fisik ya. Iya, karena kayak kenapa lembaga di Snaker nih ngasih surat yang sama persis kayak suatu lembaga pendidikan Iya. yang harusnya mereka gak ada hubungan satu sama lain. Dan Udah- sedang berkasus. Ya udah gitu pendapat di Snaker tuh sesuatu yang gak umum karena Iya. kan gue ada beberapa kali nanganin tenaga kerja juga kan Hmm. waktu di tahun itulah nggak ada tuh kayak apa di Snaker ngasih pendapat mereka ke gua atau ke si tenaga kerjanya. Dia emang di Snaker emang undang-undang aja. Iya. Ya undangan mediasi pertama, undangan mediasi kedua jika ada, gitu-gitu aja. Ngomong-ngomong pendapat dia apa? Intinya dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran karena ini merupakan gini apa istilahnya kan COVID waktu itu kan. Iya. COVID jadi ini adalah kondisi yang Darurat. force major. Kahar, Ya keadaan kahar di mana ada bla 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 sehingga peraturan yang apa biasa tidak berlaku Oke. dan ini apa sudah ada jadi tetap ditawarin kompensasi kan ada pesangon tapi pesangonnya itu kayak dipotong kecil Tetep pelik pokoknya ya. dan to be fair waktu itu emang ada SM Menaker tuh yang inilah apa ada SM Menaker yang bilang bahwa memberikan hak bagi perusahaan untuk bernegosiasi dengan pekerjanya. Jadi SM Menaker itu emang ada. Jadi itulah ada lengkap set. Makanya gue udah kayak ini ngebela guru SD ini nih sulit nih anjir nih. Ya. Awalnya gue pikir kan, Awalnya sulit. karena secara hukumnya itu emang cukup tak. Wah ini SE itu surat edaran. surat edaran. Iya, iya. SM Menaker. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Iya. Itu bisa berlaku secara hukum juga berarti. Berlaku. Berlaku. Nah, tapi gue udah nyiapin kayak oke, kalau gue harus ngebalasnya di sini bahwa tidak ada kesepakatan antara si pekerjanya si guru tadi dengan si sekolah dan lain-lain. Gue udah nyiapin ada beberapa argumen. Nah, tiba-tiba di Snaker ngeluarin itu set, gue buang semua argumen gue. Menang Iya, ada bukti keras kayak gini mah kita maju aja langsung. Wow. Kayak film ya. Iya. Tapi sebenarnya ini dari semua cerita ini gue bisa menarik satu kesimpulan. Gimana, Pip? Kalau misalnya ada orang yang kesulitan untuk dan mau meminjam charger, lu kasih aja. Soalnya bisa aja lu dapat bantuan hukum. Seru juga lo.